Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik, dan berbau mitos sering saya dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelam. Saya, Arlita Gunanda, menelusuri sisi lain tempat-tempat angker. Berubaya sabrang wetan. Lali bayane tul-tul marang nyong marani, bayane melayu maring kali, ngebur banyunan. Nyong melayu wedis. Saya lemparkan jala, lah itu ada pusaran air gitu. Jadi saya, ini rupanya mau ada tanda-tanda ada makhluk halus yang mau muncul gitu. Itu keluar memang seperti makhluk besar seperti kepala kerbau gitu. Keluar, ya udah kalau mau keluar keluar. Buaya putih, siluman ular berkepala kerbau, dan kisah tragis kematian 3 bocah di Kali Pemali. Cerita yang saya dengar ketika saya mengunjungi Kali Pemali. Lalu, benarkah Kali Pemali angker atau hanya sekedar mitos saja? Kali Pemali terletak di Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kali Pemali merupakan gabungan dari sungai-sungai kecil yang menjadi besar dan bermuara ke Laut Jawa. Asal mula nama Kali Pemali tak lepas dari kisah legenda perang antara Arya Bangah dan Ciung Wanara. Konon, pasukan Arya Bangah mengalami kekalahan dalam berperang, dikarenakan ketidaksabarannya untuk menyeberangi sungai yang sudah dilarang terlebih dahulu. Peristiwa tersebut menjadi suatu peringatan yang akhirnya menjadi nama Kali Pemali atau Pemali yang artinya larangan atau dilarang. Cerita kesaksian warga sekitar, banyak hal-hal beraroma mistis yang sering terjadi. Saya mencari tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi, sehingga warga sering menemui fenomena gaib di Kali Pemali. Jembatan Kali Pemali yang terletak di Jalan Diponegoro sebagai perlintasan utama jalur kendaraan yang melewati jalur utara Brebes. Konon menyimpan banyak cerita misteri. September 2011, insiden tragis terjadi di Kali Pemali. 3 bocah tewas tenggelam, diduga terperosok ke dalam lubang yang ada di Kali Pemali.
Kejadian tersebut menggemparkan warga desa Dumeling. Sebelum kejadian, sebagian warga desa Dumeling melihat riak-riak air di Kali Pemali. Mereka percaya kemunculannya sebagai isyarat akan terjadi suatu musibah. Bahkan, sebagian kalangan mengaitkan tenggelamnya 3 bocah dengan hal-hal gaib. Warga meyakini 3 bocah tenggelam akibat ulah makhluk penunggu Kali Pemali yang mereka sebut Lembudana Lembudini, siluman ular berkepala kerbau. Apa sebenarnya yang terjadi? Dari mana Alkisah Lembudana Lembudini berawal? Permisi, dengan Bapak Zaki ya? Oh iya, betul. Gimana? Saya Lita. Iya. Saya dapat informasi, saya mau cari tahu keangkeran seputar Kali Pemali. Iya. Katanya Bapak bisa bantu. Oh, kemungkinan bisa. Beneran ini saya mau menuju ke lokasi itu. Oh, bisa sekalian antar saya ke Oh sana? iya, bisa. Jadi kita langsung aja ya Pak ya? Ya. Keangkeran kawasan sekitar lokasi tenggelamnya 3 bocah serta siluman ular berkepala kerbau yang dijuluki warga Lembudana Lembudini menjadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Alkisah bermula dari pertarungan yang dimenangkan seorang bangsawan bernama Ki Gede Muniba melawan Lembudana Lembudini. Sehingga Ki Gede Muniba membuat perjanjian dengan Lembudana Lembudini bahwa korban tidak boleh dari warga desa Dumeling. Hingga kini warga desa Dumeling percaya jika ada korban tenggelam di Kali Pemali bukanlah warga desa Dumeling. Ada bisa ceritain dikit seputaran di kali ini? Ya, memang di sini terkenal mitos yang kalau setiap tahunnya sungai ini memakan korban. Kalau orang sini bilangnya memakan korban. Posisi biasanya letaknya terjadinya tenggelamnya orang-orang itu sebelah sana. Oh, sebelah sana. Iya, di sana. Jadi tiap tahunnya pasti ada korban. Itu biasanya kalau lagi mandi di kali ini ataupun sekedar lewat bisa sampai terjadi? Biasanya mandi. Oh, biasanya pada mandi di Pada kali. mandi terus tenggelamnya sana. Nah, terus kalau orang sini percaya di sana itu letaknya kedungnya, namanya kedungnya Lembudana Lembudini. Jadi makhluk ular berkepala kerbau. Oh, ada di sebelah sana? Iya, sebelah sana itu kedungnya namanya. Namanya kalau orang sini sebutnya kedung. Jadi kedungnya itu situ. Apakah penampakan makhluk astral berkaitan dengan seringnya kecelakaan di Kali Pemali? Saya berjanji bertemu Intan di desa Dumeling. Intan yang seorang indigo bisa membantu penelusuran saya untuk melihat dan berinteraksi dengan makhluk gaib. Hei, Intan. Kali ini aku minta bantuan Intan. Boleh? Boleh. Mau kemana? Aku mau nelusurin mitos dan sejarahnya Kali Pemali di Brebes. Gimana kalau kita langsung jalan aja? Langsung sana, oke? Yuk. Sejumlah warga yang saya temui mengaku merasakan kehadiran dunia lain di Kali Pemali. Yang meninggal itu justru bukan warga sini, dari luar. Kalau dari luarnya sih cuma kebetulan aja, cuman kalau yang aku lihat sih memang ada unsur gaibnya di sini. Kali Pemali di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dikenal angker oleh warga sekitar.
Kecelakaan tragis yang menimpa 3 bocah di Kali Pemali dikaitkan dengan keberadaan siluman penunggu Kali Pemali. Penelusuran saya terus berlanjut. Dari pertama kita naik sih, emang energinya bedanya justru di sebelah sini. Sebelah mana? Sebelah kita berdiri ini. Oh, di sini sekarang. Bedanya di sebelah sini. Di sini, di tengah sama di kanan itu beda. Energinya beda-beda. Cuman yang narik banget emang sana. Sudut sebelah sana. Sudut belakang sebelah sana yang narik banget. Aku nggak tahu di sana ada apa. Mungkin kalau kita ada di tempat itu, aku baru bisa flashback di situ ada apa. Gitu. Tapi memang janggal sih, Tak. Nah, dan yang meninggal itu justru bukan warga sini, dari warga luar. Dari luar. Ya. Kalau dari luarnya kayak yang aku bilang tadi, sebenarnya yang astralnya itu bukan bermaksud pilih-pilih yang dari luar atau dalam. Kebetulan aja semuanya dari luar. Cuman di sini yang aku lihat memang ada minta selalu tumbal dari astral yang ada di sini. Sebelah sana, Tak. Kayaknya aku bisa banyak cerita kalau kita udah sampai sana. Pak, bisa anterin kita ke sebelah sana, Pak? Ya. Ya, yang ke arah sana aja, lurus aja. Cerita yang saya dengar dari warga sekitar Kali Pemali, setiap tahun penunggu Kali Pemali meminta tumbal atau korban. Tetapi biasanya korban tenggelam bukan warga desa Dumeling, melainkan dari desa lain. Mitos lain menyebutkan, warga yang bukan berasal dari desa Dumeling dilarang mandi dan mencuci pakaian karena bisa mengakibatkan tenggelam. Legenda siluman ular berkepala kerbau yang menjadi mitos warga Dumeling membuat saya dan Intan penasaran. Nah, ini tempat yang tadi Intan bilang yang katanya. Iya, yang aku ketarik bilang kesini, tadi, kita dari tadi ke sana, ketarik banget ke sini, dan di sudut ini. Sebelah mana? Itu ada 2 bangunan kan? Itu depannya. Tepat di situ, jauh ke dalam. Itu yang narik aku. Dan barusan aku flashback, coba pengen tahu ada apa di situ, kenapa aku tertarik di situ. Ternyata yang muncul apa, Tak? Kepala besar sekali, kayak yang aku kurang tahu bentuknya, kayak yang itu tuh setengah binatang, tapi yang besar sekali. Kepalanya seberapa ya? 2 bangunan itu kepalanya sebesar itu, yang lebarnya tuh sebesar itu, terus yang mulutnya lebar banget, giginya runcing semua, dan itu lagi nganga. Itu tadi yang aku lihat. Sekarang dia masih ada di merhatiin kita nggak? Di situ. Kalau yang dibilang sekitar Kali Pemali ini ada yang dibilang katanya pasar goib itu pasar goib. Enggak. Sorry, yang tadi yang aku bilang. Di situ. Nah, selain pasar goib, katanya di sini juga pernah ada cerita warga yang dijemput oleh perempuan cantik wujud manusia gitu dan dibawa ke sini, yang dibilang rumah goib. Bisa bilang tepatnya di mana dan bisa ceritain apa yang Intan lihat, ataupun mungkin Intan bisa flashback. Aku tadi justru nggak tahu ya kalau titik yang aku tunjuk ini ternyata ada cerita itu, aku nggak ngerti kan. Cuman memang yang aku bilang tadi yang kayak lorong kok jauh dalam ke bawah dan itu gelap, itu memang ada cewek kayak yang kamu ceritain itu, yang dari warga itu. Memang aku ngelihat physically ada cewek wujud manusia, cuman yang rumahnya itu tuh kayak ya cuman bukan rumah beneran gitu. Dia dibawa ke rumah itu tuh, rumahnya itu tuh lorong yang aku lihat tadi gitu. Nanti bisa ceritain nggak kenapa warga bisa sampai dibawa ke situ? Untuk biasanya udah dibawa, terus apa yang mereka lakuin? Sengaja dibawa. Kenapa dibawa? Karena sengaja dibawa oleh perempuan itu, dan perempuan itu karena disuruh sama si kepala ini. Kalau si kepala jadi ini masih ada hubungannya sama yang kepala? Masih. Itu tuh satu titik ini itu tuh di bawah kayak apa ya? Aku ada si perempuan itu di bawah ini yang jelas di lorongnya itu, dan si kepalanya ini tuh kayak yang nyuruh si perempuan itu. Warga menuturkan tragedi kecelakaan 3 bocah tenggelam tepat berada di atas lokasi kerajaan gaib. Sehingga memunculkan alkisah ada kaitan antara kecelakaan itu dengan kerajaan gaib. Biasanya sih
dari tamu dari Sukamandi sini katanya mau nyebrang, mau jalan. Saya kan udah bilang, karena apa kamu kesini? Ini jalan besar, katanya nggak ada airnya. Loh kamu kan patutnya pakai celana kan udah semua dia apa? Udah semua, udah canggih Pak, kasih ada kersak. Dia nggak mau, katanya enggak ini kan jalan besar, katanya dia. Dia mandi terus kadang-kadang tenggelam di situ. Kadang-kadang orang mancing, pendatang ya tenggelam, bisa terjadi. Kesaksian warga menyebutkan siluman penunggu yang berwujud ular berkepala kerbau yang dijuluki Lembu Dana Lembu Dini sesekali menunjukkan wujudnya. Bawah sini tuh kayak ada pusaran gitu, yang itu tuh sebenarnya kayak bukan pintu masuk, kayak ada kerajaan astral gitu, banyak banget yang ada di situ. Banyak hal aneh beraroma mistis di Kali Pemali yang saya dengar dari warga. Salah satu tempat yang ingin saya datangi adalah tempat peristirahatan siluman Lembu Dana Lembu Dini yang berkaitan dengan banyaknya korban tenggelam di Kali Pemali. Kan ini kita udah berada tepat di pinggir kali, tepatnya di gedung Lembu Dana Lembu Dini. Nah, ada cerita mengenai peperangan antara Ki Gede Muniba melawan Lembu Dana Lembu Dini. Bisa nggak Intan flashback seperti apa dulunya? Kalau itu sih udah kayak dongeng yang berkembang di masyarakat aja tak cerita itu. Tapi kalau biasanya kalau memang cerita itu ada, biasanya aku langsung bisa flashback dan bisa ngelihat tokoh yang ada di cerita itu. Tapi kalau yang di sini aku nggak nemuin. Berarti itu hanya dongeng dari masyarakat sekitar aja yang berkembang di sini. Nah, selain Lembu Dana Lembu Dini ini, Intan bisa melihat apa lagi di sini? Banyak banget Kak. Tepatnya di bawah sini. Mana? Ya itu di situ, di bawah situ yang banyak banget. Kayak yang semacam ada sesuatu di bawah situ, ada kehidupan mereka. Ada semacam kerajaan, bisa jadi kerajaan itu di bawah sini. Terus yang orbs yang tadi aku dapat itu di sekitaran dari kanan kirinya dia. Dan yang paling kesama kita ada nggak? Ada ini di depan. Mana? Nih, barusan datang. Seperti apa Itu bentuknya? seluruh tubuh bulu semua, hitam. Nggak begitu tinggi, tingginya kayak manusia biasa. Dia berdiri di sini, dia memperhatikan dan baru aja datang. Dan dia penghuni sekitaran Kali Pemali ini? Iya. Kalau penghuni sekitaran sini banyak banget. Cuman aku belum nemuin sesuatu hal yang beda. Maksudnya gini, semuanya masih dalam wujud manusia biasa. Physically manusia biasa, cuman yang berbeda cuman di bawah sini. Di bawah sini tuh kayak ada pusaran gitu. Yang itu tuh sebenarnya kayak pintu masuk. Bukan pintu masuk, kayak ada kerajaan astral gitu. Banyak banget yang ada di situ. Aura mistis di tempat peristirahatan siluman Lembu Dana Lembu Dini begitu kuat. Tiba-tiba perut saya terasa mual. Tetap nggak bisa keluar, tahan. Mendingan sih tadi mual banget. Itu
dari 4 yang nempel tadi ya? Dari belakang. Emang mau nempel atau? Yap, yang 4 nyerang. Nah, makanya tadi pas begitu kesini kan kepala berasa mendingan. Udah meninggal. Tadi kayak waktu kejadian sebelumnya kayak keluar kayak gitu tapi ketahan mulu. Yang 4 tadi yang mendekat itu. Itu laki-laki semua. semua. Laki-laki semua. Jadi semua 4-4-nya dan itu bentrok sama energi kami. Saya dan Intan menuju tempat warga meletakkan sesaji di bantaran Kali Pemali. Sesaji biasanya diberikan warga untuk menyembuhkan warga yang kerasukan akibat ulah makhluk gaib penunggu Kali Pemali. Di belakang kita tadi yang aku bilang tempat kita berdiri, terus belakang kita ada 4 cowok. Oh, yang aku ngerasa agak-agak. Itu tuh sebenarnya di belakangnya tuh ada 3 titik. Ya, 3 titik itu kayak yang pintu gaib gitu, yang sebenarnya itu tuh buat perpindahan antara dimensi kita ke dimensi mereka gitu. Tapi bukan yang aku bilang tadi yang manusia hilang gitu, enggak. Nah itu tuh yang tiga titik itu kayak lubang besar hitam gitu, terus di depannya ada penjaganya itu yang 4 cowok yang ada di belakang kita, yang mendekat kita itu 4 itu semuanya hitam. Aku ngeliatnya cuma yang hitam aja gitu, terus salah satunya yang bawa kayak tongkat gitu, udah tua. Enggak, masih muda-muda, fisiknya masih muda-muda, cuman itu yang negatif banget semuanya, dan itu ntar kalau kita lama-lama ke situ pengaruhnya ke kita gitu, makanya nggak berlama-lama di situ. Ada yang duduk tingginya itu sama dengan pohon kelapa. Karena pas depan rumah saya itu ada 2 pohon kelapa. Yang duduk tingginya itu sama dengan pohon kelapa. Setelah saya perhatikan, itu buaya. Dan yang jelas saya melihat sosok buaya itu betul-betul. Kali Pemali di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dikenal angker oleh warga sekitar. Selain cerita warga Desa Dumeling tentang siluman ular berkepala kerbau yang dijuluki Lembu Dana Lembu Dini, saya juga mendengar adanya cerita siluman buaya putih di Desa Pebatan yang berada di bantaran Kali Pemali. Itu terang bulan. Jadi saya pulang antara jam 12, begitu sampai ke halaman rumah, mau masuk rumah, jadi sudah dekat pintu. Itu ada yang nyapa, saya nengok. Begitu nengok ke belakang, ada yang duduk, tingginya itu sama dengan pohon kelapa. Karena pas depan rumah saya itu ada 2 pohon kelapa. Yang duduk, tingginya itu sama dengan pohon kelapa. Setelah saya perhatikan, itu buaya. Dan yang jelas saya melihat sosok buaya itu betul-betul, bukan saya hanya sekedar khayal, itu tidak. Saya berhenti, nengok. Dia mengatakan bahwa saya ini khalifah. Dan berpesan kalau besok ada yang kecebur ke sungai, jangan dicari. Warga menuturkan, lokasi penampakan siluman buaya putih dulu digunakan sebagai lokasi pembantaian gerakan pemberontak PKI. Lalu, apakah penampakan siluman buaya putih ada kaitannya dengan pembantaian yang pernah terjadi? Penelusuran malam saya berlanjut di tempat bekas pembantaian pemberontak. Ini kita udah sampai di daerah Desa Pebatan. Kita lagi berada di pinggir Kali Pemali juga, dan di sini ceritanya
ada buaya putih. Buaya putih? Ya, buaya putih, dan di sini banyak orang-orang hilang dan nggak ditemuin. Apa yang Intan rasain pada saat berdiri di sini? Tepat di sini ya? Di sebelah mana? Sebentar. Maksudnya di tempat di belakang kita ini kan? Iya. Coba aku lihat dulu. Memang rame banget. Rame banget di sini. Aku ngeliatnya sih emang ada buaya putih, terus ada ular, terus yang di dinding itu tuh Mana? Kak. Oh, ini. Ya benar. Di situ Borol. banyak banget orang di situ. Itu korban Maksudnya kecelakaan. Penghuni banyak di sana ya? banget penghuni yang bentuknya orang banyak banget di situ, dan di sini memang pusatnya. Benar kalau ada cerita banyak orang hilang di sini, itu memang benar. Nah, di sini kan sebenarnya kalau ini dangkal. Cuman kalau misalnya kita tusuk pakai bambu, itu masih mungkin lebih dari 2 atau 3 masih bisa ke dalam lagi. Tapi kalau misalnya secara ini dangkal, Iya memang bisa diceritain kayak gimana? aku ngerasainnya sih memang pusatnya memang tepat di belakang kita. Tepat di belakang kita situ. Sini loh, Tak. Mana? Sini. Tengah. Ini. Nah, Oke. tepat di situ, itu tuh jauh ke dalam memang ada pusat dari astralnya. Yang di sini. Terus dari sekitaran memang daripada yang di sana sama yang di sana lebih ramai di sebelah kanan. Nah, katanya di sini dulu juga tempat pembantaian orang-orang zaman dulu banget. Ya, emang aku lihat itu. Flashback aku lihat itu ada suara teriakan-teriakan yang minta tolong, teriakan-teriakan yang kesakitan gitu. Ada cewek, ada cowok. Terus sebelah sana tuh ada yang jongkok. Ini bentuknya Itu salah seperti apa? satu korban pembantaian. Jadi cowok dia jongkok di situ. Sekarang posisinya lagi di situ, jongkok. Dia merhatiin kita di sini. Iya, itu salah satu korbannya. Terus yang aku bilang tadi rame banget, apa kayak manusia di dekat dinding itu Sini? juga yang korban Korban-korban zaman dulu ya? Lebih banyak korban itu. Itu barusan yang kamu center tadi, barusan ada yang lewat setengah badan doang. Nah, kan aku mau ngajak Intan ke lebih ke sana lagi. Nah, di sana katanya ada semacam kerajaan makhluk-makhluk. Sebelah sana. Sebelah sana. Pantesan dari tadi narik terus. Narik untuk ke sana ya? Yap, Kita narik langsung jalan ke sana aja ya? Oke, siap. Penelusuran saya di lokasi tempat siluman buaya berada dipercaya warga sebagai kerajaan gaib tempat kumpulnya makhluk astral. Benarkah ada hubungan penampakan arwah dengan kejadian kecelakaan yang pernah terjadi? Banyak banget aja di situ. Ramai banget. Ini kita di bawah kereta api ya? Laki-laki, Ya. Assalamualaikum, ya Allah, astagfirullahaladzim. Enggak, kan lihat apa? Melayang, kaget. Aku kan lagi fokus ke sana tuh, mau coba lihat ada wujud apa di sana. Tapi barusan dari sini tuh ada yang dengan santainya itu melayang jalan gitu, yang nggak ada kepalanya, perempuan tapi nggak ada kepalanya. Itu kiriman dibuang di situ, teman kebanyakan keris. Aduh, nggak urusan. Kepala nongol. Gimana? Aku nyoba buat foto tapi kepala nongol. Ya itu juga salah satu dari yang dibuang itu. Kayak yang kepala doang. Bukan tapi sama itu, beda lagi ya? beda lagi. Itu yang dibuang, itu yang kiriman. Kepala yang putih semua gitu, kayak muka rata gitu loh. Tadi aku ngeliatnya waktu gini, terus muncul aja itu kepala yang rata gitu, nggak ada muka. Tadi di sana muka juga semua putih gitu. lumayan banyak makhluk. Negatif itu yang nambah energi negatif yang dari di sini udah kuat banget energi negatifnya, tapi Tambah. dengan kebuang-buang itu jadi nambah kuat banget negatifnya. Kayaknya penelusuran Kalbumali udah cukup. Aku udah
lumayan banyak banget dapet info dari warga sekitar dan juga bantuan dari Intan. Ya sekarang waktunya kita buat pulang. Iya, memang jangan berlama-lama di sini. Kayak berasanya juga udah nggak enak ya. Enak banget. Banyak juga fenomena yang kita alami dalam operasi SAR pencarian orang tenggelam di Sungai Pemali itu. Sering kita diikuti oleh buaya dan juga fenomena-fenomena yang menurut pandangan kasat mata itu tidak percaya. Cerita keangkeran Kali Pemali tidaklah menyurutkan semangat tim SAR untuk menolong korban tenggelam di Kali Pemali. Banyak juga fenomena yang kita alami dalam operasi SAR pencarian orang tenggelam di Sungai Pemali itu. Beberapa kisah yang sering kita jumpai adalah sering kita diikuti oleh buaya dan juga fenomena-fenomena yang menurut pandangan kasat mata itu tidak percaya bahwa adanya orang tenggelam di daerah situ. Ada sebuah di desa Demeling namanya. Di desa Demeling itu tiga orang anak yang sedang bermain sepak bola, kemudian dia mandi. Setelah dia mandi, setelah kita runtut kejadian, memang ada yang seolah ada yang menarik ke bawah. Jadi menurut orang Brebes bilang dia permintaan. Setelah kita menerima laporan dari warga Demeling itu, kita coba operasi SAR. Ternyata logika yang kita dapat adalah tiga orang itu berada di dasar yang sama. Jadi ketika anak itu menumpuk dalam satu tempat yang menurut logika kami dari tim SAR, saat itu harus deras. Jadi tidak mungkin tiga orang itu tenggelam dan berada dalam satu tempat itu. Mitos Kali Pemali memunculkan cerita-cerita angker bagi warga sekitar yang sudah melegenda. Namun, banyaknya korban tenggelam di Kali Pemali diyakini berkaitan dengan struktur tanah di dasar Kali Pemali. Baik, memang kalau kita berbicara secara ilmu pengetahuan bahwa Kali Pemali itu memiliki jenis tanah yang disebut aluvial. Jenis tanah aluvial itu kan tanah pasir bercampur dengan lumpur yang kemudian ia bisa mengendap di dalam sungai itu, dan akhirnya daerah yang tadinya memiliki kedalaman ini tertutupi oleh tanah aluvial itu, sehingga mereka yang berada di atas tanah aluvial itu bisa menjadi ancaman jika ia tidak tahu tentang lokasi itu. Makanya banyak mereka yang tenggelam itu berada di sekitar wilayah kedung sungai yang tertutup oleh tanah aluvial. Dan tanah aluvial itu sifatnya labil. Yang kedua, karena mereka sudah menginjak di tanah aluvial kemudian terperosok di dalamnya, dan itu bisa seringkali terjadi kram pada kaki, sehingga sangat sulit bagi mereka yang terpelosok di dalamnya dan mengalami kondisi kram kaki. Meskipun keangkeran Kali Pemali diceritakan dengan berbagai versi dari warga yang tinggal di bantaran, namun Kali Pemali memiliki fungsi sebagai irigasi beberapa desa di Kabupaten Brebes. Data yang saya dapat, pemeliharaan dan perawatan rutin Kali Pemali dilakukan oleh Dinas Perairan agar irigasi ke berbagai desa yang ada di Brebes tetap terjaga. Kabupaten Brebes wilayahnya kan ada utara, tengah, selatan. Nah, letak dari Sungai Pemali itu dari selatan, yaitu di Bantar Kawung, menuju hilirnya ke utara sampai di sini Brebes. Jadi dari Bantar Kawung mengairi ke Tonjong wilayah selatan, terus wilayah Bumiayu, terus ke tengah wilayah Larangan, terus Jatibarang, terus Songgom, terus wilayah utara Brebes. Penampakan makhluk gaib, cerita siluman ular berkepala kerbau,
serta tragedi 3 bocah yang tenggelam di Kali Pemali yang diyakini warga akibat ulah makhluk gaib, menjadi cerita misteri warga yang tinggal di sekitar Kali Pemali. Cerita legenda Kali Pemali di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menjadi cerita turun-temurun sejak Kali Pemali ada. Walaupun belum diketahui secara pasti cerita legenda tersebut berawal dari mana.